Dunia tengah dihebohkan dengan sebuah berita duka, yakni tragedi pesawat Air India 171 yang jatuh dan meledak di Ahmedabad, India. Insiden ini menewaskan 269 orang, termasuk ratusan orang di dalam pesawat dan puluhan orang di darat. Pesawat Boeing Dreamliner ini membawa 242 orang saat jatuh dan meledak di kampus sebuah perguruan tinggi kedokteran. Penyebab tragedi ini masih belum diketahui. Ini adalah bencana penerbangan terburuk di India sejak tahun 1996. Namun dari insiden mengerikan ini ternyata muncul satu keajaiban di mana ada satu penumpang yang selamat. Viswas Kumar Rames menjadi satu-satunya penumpang pesawat Air India yang selamat dalam kecelakaan di kota Ahmedabad, India. Menurut pengakuan Rames, dia membuka dan melompat dari pintu darurat untuk menyelamatkan diri. Namun belum jelas kapan Rames melompat, apakah sebelum pesawat menghantam bangunan asrama atau sesudahnya. Rames sendiri merupakan warga negara Inggris keturunan India yang tengah dalam perjalanan kembali ke London bersama saudaranya. Selain itu, sebuah video yang mengejutkan mengungkap kerusakan serius yang terjadi di dalam pesawat Air India hanya beberapa jam sebelum penerbangan fatalnya, yang menyebabkan lebih dari 200 orang meninggal secara tragis. Sebuah video yang diunggah di media sosial merekam situasi kacau di dalam pesawat beberapa jam sebelum pesawat itu jatuh. Diduga video itu diambil oleh salah satu penumpang bernama Akash Vatsa yang merupakan seorang penumpang pada penerbangan sebelumnya di pesawat yang sama hanya 2 jam sebelum kecelakaan. We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, this is what you are providing. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See. And it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know why I booked it. And as usual, the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working, nothing at all. Selain kejadian ini, ada banyak kejadian lain yang terjadi dan viral di minggu ini. Dan kali ini kita bakalan rangkum kejadian-kejadian tersebut di Viral of the Week. Kami semua ditembak. Karena apa? Gubernur, wakil gubernur dengan bupati kerjasama dengan Jakarta. Kami sudah tahu. Pejabat-pejabat Papua kami tetap akan tembak. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Organisasi Papua Merdeka atau OPM melalui sayap militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Kodam Sinak mengeluarkan pernyataan provokatif yang mengejutkan. Mereka secara terbuka menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia dan mengancam akan menembak mati seluruh orang Jawa dan pihak yang dianggap sekutu Jakarta jika tidak segera meninggalkan tanah Papua. Ultimatum itu disampaikan pada 9 Juni 2025 melalui saluran komunikasi yang biasa digunakan kelompok separatis tersebut. Dalam pernyataannya, Kodam Sinak menyebutkan target ancaman mereka mencakup anggota DPR, kepala daerah, pejabat pemerintah, serta warga sipil asal Jawa yang berada di wilayah Papua. Ancaman ini muncul setelah kelompok OPM TPNPB mengalami kerugian besar dan banyaknya anggota mereka yang tewas dalam sejumlah kontak senjata dengan aparat keamanan dalam beberapa pekan terakhir.
Kondisi tersebut memicu eskalasi retorika kekerasan dari kelompok tersebut. Pernyataan itu langsung memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pejabat yang bertugas di Papua. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari TNI, Polri, atau pemerintah pusat terkait respons atas ancaman terbuka ini. Pemerintah diperkirakan akan segera mengambil langkah pengamanan dan diplomatik untuk mencegah jatuhnya korban sipil dan memastikan stabilitas di wilayah tersebut. Baik, terima kasih dengan tegas. Nama saya Kalenak Murib, Komandan Operasi Kodam Sinap. Saya tegas. Nomor 1, Abang Ojek, saya ditembak. Tukang, saya ditembak. Penangan kios, kami ditembak. Pokoknya orang Jawa masuk di tanah Papua yang tendangan kah, tukang kah, pura-pura Abang Ojek kah, itu kami semua ditembak. Itu dengan tegas. Terus yang kedua, Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemerintah kabupaten dengan DPR RI, DPR, kami semua ditembak. Karena apa? Gubernur, Wakil Gubernur dengan Bupati kerjasama dengan Jakarta. Kami sudah tahu kamu kerjasama dengan Jakarta, jadi kami tidak mau lihat, kami kasih DPO. Hari ini tanggal 8 Juni tahun 2025 kami akan tegas dan kami sepakat tembak pejabat-pejabat Papua, kami tetap akan tembak. Terus yang kedua, orang-orang yang provokator yang bawa TNI Polri dikejar TPN PBB, kami tetap akan tembak. Itu dengan tegas. Shalom dengan selamat malam. Papua! Papua! Merah! Papua! Merah! Yang Engkau limpahkan di ladang dan kebun yang penuh harapan. Ya Rob, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dalam kebersamaan. Sebuah kejadian tak terduga dialami oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggauledo, Imam Subakir. Dia sempat tertimpa bendera saat memimpin pembacaan doa dalam acara panen raya jagung serentak kuartal 2 dan pelepasan ekspor jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis 5 Juni 2025. Dan lihatlah detik-detik kejadian tak terduga tersebut terjadi. Yang Engkau limpahkan di ladang dan kebun yang penuh harapan. Ya Rob, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dalam kebersamaan. Maaf, kami lanjut. Ya Rob, ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami hadir dalam kebersamaan, menghaturkan rasa syukur atas hasil panenan. Inilah sosok Kurniawati, Kepala SMAN 9 Tambun Selatan yang dinonaktifkan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Diketahui, Kurniawati didemo ratusan pelajar terkait dugaan tanda tangan pengadaan snack fiktif, pungutan liar berkedok sumbangan pembangunan gedung sekolah, dan pembelian alat pendingin ruangan musola. Kabar penonaktifan Kurniawati ini dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diketahui sedang melakukan audit pasca aspirasi pelajar mencuat ke publik. Kini sejumlah guru SMAN 9 Tambun Selatan dipanggil kantor cabang Dinas Wilayah 3 Jawa Barat untuk dimintai keterangan perihal masalah internal sekolah mereka. Selain itu, internal sekolah juga tengah membahas pengganti sementara posisi Kurniawati setelah dinonaktifkan Deddy Mulyadi. Aksi penjarahan dan vandalisme terjadi di Los Angeles yang merupakan kota terbesar kedua di AS. Ini terjadi saat unjuk rasa memprotes penangkapan puluhan orang oleh agen imigrasi federal AS yang sebagian besar berlangsung damai berubah menjadi ricuh. Dikatakan bahwa jam malam diberlakukan di area seluas 1 mil persegi dari total 500 mil persegi luas kota Los Angeles. Selama jam malam diberlakukan hingga pukul 6 waktu setempat, area tersebut akan dilarang untuk semua orang, kecuali penduduk yang tinggal di area itu, para jurnalis, dan layanan darurat.
Area yang menjadi target jam malam itu merupakan area yang dilanda unjuk rasa sejak akhir pekan lalu. Unjuk rasa skala kecil dan sebagian besar berlangsung damai, namun dirusak oleh aksi kekerasan yang menarik perhatian publik di Los Angeles. Ketika kemarahan publik meningkat atas rentetan penangkapan yang meningkat oleh otoritas imigrasi federal AS. Dalam aksi terbesar, ribuan orang turun ke jalanan, tetapi massa yang lebih kecil memanfaatkan situasi dengan melakukan aksi pembakaran, vandalisme, dan memecahkan jendela. Nah, ayo. Batu itu, video. Tukang cukur yang ribut dengan pelanggannya di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur, disebut sempat menyabat pelanggan tersebut menggunakan gunting. Seorang saksi mata mengatakan mulanya keributan terjadi karena si pelanggan melayangkan protes kepada tukang cukur tersebut, tetapi dengan cara yang tak menyenangkan. Saat itu warga sekitar sudah berusaha melerai si tukang cukur dan pelanggan tersebut. Kemudian tukang cukur itu sudah meminta si pelanggan untuk pergi dari tempat cukurnya, tetapi malah kembali mendapatkan hal tak menyenangkan. Karena masih diancam, si tukang cukur semakin naik pitam hingga mengejar pelanggan tersebut hingga keluar tempat cukur. Setelah disabat menggunakan gunting, pelanggan tersebut dibawa ke Puskesmas Kramat Jati. Tahu berarti. Siapa? Seorang asisten rumah tangga ditangkap oleh anggota Subdirektorat Ranmor di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap karena membawa kabur uang simpanan milik majikannya senilai ratusan juta. Peristiwa itu terungkap setelah pelaku melalui pesan singkat di media sosial pamit pulang kampung ke majikannya dengan alasan orang tuanya sakit. Saat itu pemilik apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut tidak berada di apartemen. Setiba di apartemen, pemilik terkejut karena uang simpanannya di lemari sudah hilang. Setelah dilaporkan, polisi langsung bergerak dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Dari kamar itu, polisi menemukan uang tunai dalam pecahan dolar Singapura dan rupiah, senilai 350 juta lebih yang disembunyikan di bawah kasur. Makasih Mbak ya. Iya, Pak Kakak. Makasih Mbak. Iya. Ini udah mencari, sekarang HP-nya bergerak nih. Sekarang kita sampai ke tempat sampah juga. Kasus penumpang Garuda Indonesia, Michael Cendara kehilangan ponsel di pesawat kini berbuntut panjang. Menurut dia, ponselnya disimpan di kantong kursi nomor 30D saat lepas landas penerbangan dari Jakarta ke Melbourne. Dia lalu pindah duduk ke kursi nomor 32E untuk beristirahat. Saat mendarat di Melbourne, iPhone milik Michael sudah raib dari kantong kursi, dia lantas melaporkannya pada awak kabin. Dari hasil pelacakan, iPhone milik Michael masih berada di sekitaran Bandara Melbourne. Bersama dengan keluarganya, Michael sempat mengikuti lokasi terkini dari iPhone miliknya yang terus berpindah tempat. Berdasarkan hasil pelacakan, HP itu sempat terdeteksi berada di sebuah hotel di Melbourne yang hanya dihuni kru Garuda. Setelah itu, HP diduga dibuang ke sungai. Menanggapi viralnya laporan ini, pihak Garuda Indonesia menyatakan penyesalan atas insiden tersebut dan meminta maaf kepada penumpang yang bersangkutan. Garuda Indonesia juga membebas-tugaskan seluruh awak kabin yang bertugas dalam penerbangan GA716 rute Jakarta-Melbourne menyusul laporan kehilangan iPhone milik seorang penumpang pada 6 Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari investigasi menyeluruh yang dilakukan bersama pihak terkait. Halo, selamat pagi. Ini Michael Cendara. Tanggal 6 Juni, sekarang jam 1. Baru tiba di Melbourne dengan pesawat GA716 dari Jakarta ke Melbourne. Saya masuk ke gate boarding jam 1.55. Dan setelah itu saya taruh HP saya di kursi nomornya 30D dan saya tidur dan anak saya tidur di baris itu. Dan pagi ini ketika kita mau keluar dari pesawat, saya cek loket kantong itu dan ternyata tidak ada. HP saya sudah hilang. Saya coba ngomong ke security, ke awak pesawat untuk menyampaikan bahwa HP saya sudah hilang. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.